Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sungguh bahagia pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mimbar spirit kehidupan mimbar agama Buddha TVRI. Yang berbahagia para pemirsa TVRI dimanapun berada, berkesempatan pada hari ini hadir bersama kita seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Juga dari umat-umat di barat tanah yang berkenan bersama kita membahas sebuah topik yang sangat menarik pada hari ini, yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Di dalam kehidupan kita ini, kita pastinya membutuhkan seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam komunitas atau kelompok kita, pemimpin di dalam kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita mengharap agar ke depan mendapat pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana. Bante, kita sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita pada umumnya kita membutuhkan seorang pemimpin, Bante. Benar ya. Nah, dari sekian banyak pemimpin, banyak pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin kelompoknya atau komunitasnya dapat dikatakan cukup baik. Tapi di antara pemimpin itu, Bante, apakah ada pemimpin yang memiliki persyaratan atau kriteria menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi? Nah, mohon Bante dapat menjelaskannya. Ya. Yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa seperti apa pemimpin itu. Pemimpin adalah yang pertama yang mempunyai visioner, yaitu adalah dia seorang yang berwawasan, berpandangan, berpengetahuan luas. Kalau dalam Pali dikatakan sebagai ia yang mempunyai diti, mempunyai bahu, dan juga mempunyai sipa, yaitu keterampilan dan juga wija, ya pengetahuan yang luas. Nah, itulah yang menjadi ciri yang pertama. Kemudian dia juga harus mempunyai sila, harus mempunyai yang dimaksud dengan pengendalian, sati, selalu berada dalam kondisi yang sadar. Nah, itulah yang akhirnya memberikan suatu inspiratif, Dia juga harus semangat, dia juga harus mempunyai satu keteladanan. Karena inti dari semua di saat akhir bahwa seorang pemimpin itulah keteladanan. Dengan adanya pengetahuan yang luas, akhirnya akan memberikan suatu wawasan yang luar biasa, bahkan dalam kondisi sulit pun ia akan selalu dapat memberikan atau mencari solusinya yang terbaik. Nah, itulah yang menjadi penting, sehingga di saat dalam kondisi seperti itu pun memang dia juga harus selalu dalam kondisi yang sadar, dalam pengertian menyadari, memahami. Sering orang mengatakan mempunyai kemampuan, tapi juga harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai ada kelemahannya. Nah, di sini pula juga saat memimpin, baik itu tadi sampaikan di keluarga misalnya, seorang kepala rumah tangga misalnya, pastilah mempunyai kelebihan-kelebihan yang juga pasti tidak dimiliki yang lainnya seperti anak-anak dan lainnya. Tapi juga sebagai seorang kepala rumah tangga tetap juga mempunyai ada kelemahan-kelemahannya yang juga pasti malah justru dimiliki oleh ibunya atau anaknya, adiknya dan lainnya. Nah, sudah tentu sebagai pemimpin di kemasyarakatan, termasuk di kelembagaan, organisasi, termasuk juga pemerintah, misalnya negara, bangsa, sudah tentu itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Lalu itulah juga di dalam Buddhis atau dalam Dhamma ada jiwa dari seorang pemimpin itu yang meliputi dari ke-10 ke-10 Dhamma yang disebut dengan dasa Raja Dhamma, 10 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Di antaranya seperti dana, sila, bahkan juga pengorbanan, bahkan juga mempunyai ketabahan, kesabaran. Namun jika juga harus selalu bersahaja, tidak juga
memiliki sifat-sifat seperti ingin menang sendiri, arogan dan lainnya lah, itulah juga sifat-sifat yang juga harus dimiliki. Ya. Berarti Bante untuk menjadi seorang pemimpin tidak semena-mena serta-merta menjadi kepemimpin atas keinginannya sendiri ya Bante. Berarti ada beberapa persyaratan. Nah ini apa yang disampaikan Bante membuat lebih menarik lagi untuk kita bahas ke depannya Bante. Baik ya. Dan semoga nanti apa yang Bante uraikan banyak pemimpin-pemimpin yang hadir di antara kita menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Pemirsa TVRI, berjumpa kembali dalam acara Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha TVRI. Namo Buddhaya. Bante, tadi yang Bante uraikan ada 10 kriteria menjadi pemimpin yang baik. Yang disebut, yang kita kenal dengan dasar Raja Dhamma. Benar, ya. Tetapi kalau kita tengok nih Bante, beberapa atau saat ini banyak orang ingin menjadi pemimpin. Benar, ya. Ya, tetapi di dalam hal kepemimpinannya belum tentu dapat memimpin kepada kelompoknya atau komunitasnya dengan baik. Ya, ya. Nah kalau yang Bante uraikan tadi ada 10 kriteria itu dapat dikatakan cukup sangat berat ya Bante. Ya, memang itu idealnya. Nah seandainya pemimpin itu mampu dan bisa menguasai atau memiliki 10 macam atau kriteria, 10 kriteria tadi, maka dia menjadi pemimpin yang baik ya Bante. Benar. Nah mohon kepada yang mulia Bante dapat menguraikan yang pertama terkait dengan dana. Kan kita tahu Bante, banyak pemimpin justru di saat memimpin malah memperkaya dirinya sendiri. Cenderung memaksakan kehendak, kemudian dengan sedikit kekerasan. Nah, apakah dengan seperti ini bisa disebut seorang pemimpin yang baik, Bante? Iya. Jadi pengertian dari dana di sini adalah murah hati. Ya. Jadi seorang pemimpin itu jiwa yang pertama memang harus dimiliki adalah yang mempunyai sifat kemurahhatian. Jadi selalu simpati, perhatian, dan juga membagi kebahagiaan, membagi rezeki kepada yang lainnya. Nah itulah sesungguhnya secara langsung memang dengan cara seperti itu justru memberikan simpati kepada pengikutnya atau kelompoknya atau juga orang-orang di sekitarnya. Nah itulah sesungguhnya maka sifat ini harus dimiliki yang pertama bagi orang yang akan menjadi pemimpin itu. Nah kemudian Bante kalau kita lihatkan pada umumnya nih Bante, pemimpin-pemimpin yang begitu duduk menjadi pemimpin kemudian dia memperkaya dirinya sendiri, menambah materinya, kemudian mementingkan dirinya sendiri. Dan bagaimana dengan pemimpin yang seperti ini Bante? Ya biasanya jiwa pemimpin yang demikian tidaklah akan bertahan lama karena pada dasarnya ia katakanlah mengambil atau mungkin juga apa yang dimiliki bukan milik yang sejati. Kita harus selalu ingat bahwa sesuatu kepemilikan atau rezeki yang datang atau yang kita peroleh bukan dari dirinya itu dikatakan pala hutang. Hutang pada suatu waktu ya dia akan sendiri yang akan bisa harus melunasi atau membayar dengan cara apa saja. Maka tidak sedikit ya bagi termasuk juga bukan hanya seorang pemimpin ya pengertian ini adalah kepada semua orang bahwa mengambil memiliki barang yang bukan miliknya itu ternyata lah bentuk dari hutang. Jadi suatu waktu pasti akan harus membayarnya dengan cara apa saja. Ada yang harus dipaksa membayarnya dan lain-lainnya lah itu. Upeti ya Bante ya yang kita dalam pengertian di sini adalah bahwa ia mendapatkan atau memilikinya bukan dengan cara yang benar. Seperti halnya ibaratnya bukan tanamannya sendiri tapi memetik punya tanaman orang begitu. Tapi kalau pemimpin yang seperti ini Bante ya punya sifat memperkaya diri sendiri, bahkan nanti kelompoknya bisa nggak terpimpin dengan baik ya Bante? Itu secara langsung pada dasarnya dia sudah melemahkan dirinya sendiri. Karena bagi seorang baik itu pemimpin bahkan bagi pribadi-pribadi itu kekuatan yang dimiliki kekuatan sejati itu adalah kekuatan dari kebajikan, kebajikan. Jadi kalau dia
justru bukan memupuk atau menimbun dari kebajikan itu, secara langsung sesungguhnya dia telah melemahkan dirinya sendiri. Oh, baik, Bante. Nah, jadi artinya dengan dana yang dimaksud di sini, bahwa pemimpin ini siap mengorbankan hartanya, salah satunya demi kepentingan kelompoknya gitu, Bante. Benar. Jadi murah hati bisa dengan banyak hal, dengan barang dimiliki, dengan kejiwaannya, dengan perhatian dan lain-lainnya. Banyak sekali pengertian tentang dana di sini sangat luas. Sangat luas ya, Bante. Nah, terkait nggak, Bante, dengan moralitasnya? Pasti baik, ya. Jadi dari 10 itu kan selain dana harus punya sila atau moral yang baik, harus mempunyai jiwa pengorbanan, dan juga harus selalu memberikan satu jiwa yang penuh dengan ketulusan atau kejujuran ya. Nah, itu yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin ini berarti mempunyai satu ketulusan di dalam hal memimpin ya, benar. Sehingga dia dapat memimpin dengan baik pada kelompoknya gitu. Jadi sebenarnya di mana saja di saat kita melakukan suatu pekerjaan, termasuk seorang pemimpin, tanpa ketulusan, tanpa spirit yang ada dalam dirinya begitu, ya memang biasanya tidak bertahan lama dan tidak kuat. Secara dirinya tidak mempunyai kekuatan di situ. Begitu ya, Bante. Iya. Nah, pemimpin ini, Bante, memiliki kriteria yang 10 tadi sebut dasar aja dhamma. Apakah pemimpin yang baik ini dipimpin atau dipilih oleh kelompoknya dengan memperhatikan adanya 10 kriteria ini di dalam diri pemimpin itu, Bante? Untuk mendapatkan atau memperoleh kriteria yang ideal ini bagi seorang pribadi untuk mempunyai 10 sifat atau kejiwaan yang ideal ini memang tidak gampang. Minimal dalam kondisi seperti sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat dan juga lingkungan, minimal adalah mirip-mirip ya. Kalau benar-benar suruh 10 jiwa ini dimiliki seorang pribadi atau pemimpin mungkin agak sulit ya dalam kondisi sekarang. Tapi minimal itu sebagai dasar atau sebagai patokan bahwa seperti apa sih seharusnya kita memilih gitu ya, memilih atau mencari seorang pemimpin adalah yang mempunyai dasar-dasar dari 10 hal itu. Ya, baik, Bante. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi, Bante. Spirit kehidupan mimbar agama Buddha TVRI, kami kembali. Bante, terkait dengan moralitas, Bante. Baik. Memang kita banyak juga menyaksikan ya, Bante. Sebagian atau ada pemimpin-pemimpin yang memiliki moralitas yang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana dengan moralitas ini, Bante? Ya, memang benar bahwa moralitas ini sebagai dasar kunci utama di dalam baik pribadi maupun apalagi sebagai seorang pemimpin ya. Jadi moral memang menjadi kunci ya, Bante. Kunci, menjadi pondasi untuk memimpin ya, Bante. Ibaratnya seorang ibaratnya bangunan begitu ya, pondasinya harus kokoh, harus kuat. Karena dari situ akan menyebar ya, dari moral itu akan menelurkan baik cara-cara berpikirnya, cara-cara berpandangannya, cara-cara membuat planning, set plan dan lainnya untuk sebagai seorang pemimpin itu. Ya, termasuk ucapan ya, Bante ya. Sangat ya. Jadi moralitas itu kan terkait dengan 3 ya, dengan cara berpikir, mencakup cara berpikir, berpandangan, baik ucapan maupun juga secara tindak tanduknya. Nah, itulah yang memang menjadi sangat perlu, karena dengan dasar moralitas ini yang tentu akan memberikan satu pengayuman, itu pasti pengayuman kepada baik lingkungan, kalau itu di lingkungan, kalau di keluarga menjadi di keluarga, kalau di bangsa ya sudah tentu itu akan mengayomi semua anak bangsa itu sendiri ya. Nah, itulah maka dikatakan bahwa pemimpin itu seperti menjadi pohon yang besar yang bisa untuk berteduh, berlindung ya kepada semua yang ada di sekitarnya. Yang dipimpinnya, Bante, benar, kelompoknya ya, Bante ya. Benar ya. Ya, nah artinya di sini selain dana yang pertama tadi, Bante, moralitas juga menjadi bagian daripada yang terpenting, Bante. Sangat-sangat. Ya, terkait dengan ucapan ya, Bante. Benar. Jadi ucapan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan sopan santun, dengan tata krama. Lah itu juga salah satu wujud dari seharusnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Ya.
Nah, kalau Bante ada pemimpin yang cenderung tidak bisa menahan diri, kemudian emosinya meletup-letup begitu. Nah, ini Pak dapat dikatakan jadi di salah satu 10 dasar dhamma ini kan yang terakhir itu adalah tidak arogan, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, tidak bersikap kasar, bahkan harus selalu berusaha untuk sabar, untuk tenang, bahkan juga harus mempunyai jiwa untuk saling merangkul atau mengayomi tadi dalam pengertian bahwa tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan atau berupaya untuk seperti misalnya mudah untuk bertengkar dan lainnya gitu, atau mempunyai itikat-itikat yang buruk atau jahat Nah, itu yang sungguhnya perlu harus dimiliki seorang pemimpin dari hal-hal yang bersih-bersih seperti itu. Termasuk tidak mempunyai pertentangan dengan kelompok yang lain ya Bante ya. Benar, itu salah satunya. Pemimpin ini mampu mengayomi ya Bante. Justru mengayomi, justru merangkul, justru dengan cara tindakan-tindakan yang simpati itulah sungguhnya ibaratnya misalnya dia orang lain yang berseberangan justru akan bisa mengikuti begitu. Tapi dengan justru bersikap arogan dia akan semakin mendapatkan banyak pertentangan. Nah, bagaimana Bante dengan jiwa seorang pemimpin ini ketika menyelesaikan persoalan atau konflik yang muncul yang ada di dalam kelompoknya ini? Apakah pemimpin ini memihak kepada salah satu pihak atau menyelesaikannya dengan bijaksana, Bante? Sebagai seorang pemimpin sudah tentu berada di tengah-tengahnya tidak berpihak pada satu sisi. Karena itulah maka sering dikatakan bahwa ia yang bijaksana itu sungguhnya ia yang selalu tahu manfaat dan tidaknya. Jadi ada kalanya misalnya kalau dilihat secara umum misalnya itu adalah sangat bermanfaat begitu. Tapi belum tentu untuk bisa dikatakan sebagai orang bijaksana begitu. Nah, di sini ada satu kisah itu kan bahwa jangan melakukan yang tidak diizinkan. Ada kalanya mungkin seorang pemimpin dikatakan diktator begitu. Itu ada kalanya perlu artinya tegas dengan sikapnya, dengan misalnya itu pelaturan begitu kalau memang nggak boleh dilanggar nggak boleh dilanggar begitu. Tapi dalam kala tertentu ia harus selalu penuh dengan kasih sayang, dengan meta. Dalam arti tegas ada satu peraturan yang memang sudah dibuat. Benar dengan adanya pelaturan. Tetapi bukan karena ketegasan karena merasa mau menang sendiri. Tidak. Jadi harus sesuai dengan koridor yang ada. Tanpa terasa waktu Bante berlalu demikian cepat sekali. Di dalam kesempatan ini apa yang sudah Bante uraikan sangat luar biasa Bante. Ternyata memang menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kriteria-kriteria yang bisa memenuhi sebagai persyaratan menjadi seorang pemimpin. Mohon Bante untuk menyimpulkan dalam kesempatan yang baik ini. Baik, pemimpin adalah visionari atau seorang inspirasi, seorang yang penuh dengan spirit dan mempunyai keteladanan. Oleh itulah jiwa pemimpin adalah harus mempunyai kemurahan, harus mempunyai moralitas, harus mempunyai keramah tamahan, bahkan juga senantiasa penuh dengan ketulusan, penuh dengan jiwa-jiwa yang tanpa kekerasan dan selalu mempunyai sifat-sifat penuh dengan sabar dan tidak arogan. Nah, itulah yang menjadi penting. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dijuluki sebagai pemimpin ini dan sungguhnya kita akan mampu bila mempunyai sifat-sifat seperti itu. Baik, Bante, sebelum diakhiri ada pertanyaan yang masuk melalui email Bante. Pertanyaan seperti ini Bante. Dalam kondisi cuaca dingin, apakah sebagai umat Buddha boleh mempergunakan minum-minuman keras untuk mempertahankan cuaca dingin itu Bante? Apakah itu tidak melanggar gitu Bante? Ya, kita harus paham bahwa sila itu adalah latihan bentuknya. Jadi di mana berada latihan itu adalah bentuknya kapan saja. Jadi artinya harus dikembalikan pada tujuan. Misalnya tujuan dari hidup ini apa? Ya latihan itu sendiri. Latihan untuk menjadi lebih baik lah. Kaitan dengan minuman itu adalah ternyata dengan kesadaran. Memang tidak berasa bahwa seperti kita sering
minum misalnya, awal-awalnya sangat tidak berasa bahwa itu mengganggu kesadaran, tapi harus tahu bahwa kimia itu tetap akan ada dampaknya efeknya. Itu semuanya yang perlu diperhatikan saja. Jadi bukan berarti apakah boleh tidak, kita harus tahu bahwa sila itu latihan. Kita semua berlatih untuk menjadi orang yang mempunyai kesadaran sempurna, kan begitu. Betul. Kalau itu terganggu, walaupun nampaknya awalnya seperti tidak berasa begitu, itu bisa menjadi akibat yang fatal untuk kemudian. Untuk kemudian berarti bisa menjadi ketagihan ya Bante ya. Ya, artinya di sini kita lebih banyak untuk dapat bisa mengendalikan diri lah Bante ya. Ya, kesadaran itu ya Bante. Baik Bante, terima kasih atas kesediaan Bante pada hari yang berbahagia ini. Dengan sudah kita bahas sebuah tema yang sangat luar biasa, menjadi pemimpin yang bijaksana. Pemirsa, spirit kehidupan mimbar agama Buddha TRV yang berbahagia, apa yang sudah diuraikan oleh Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera membuat satu bekal buat kita ke depan menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Banyak kita ingin menjadi pemimpin, tapi berupayalah dengan keras menjadi pemimpin untuk diri sendiri, kemudian pemimpin dalam kelompok keluarga kita, kemudian kita memimpin lebih besar lagi dengan arif dan bijaksana. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu bisa mengirimnya melalui mab.tvri@gmail.com. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tiratana dan berlindung kepada Tiratana. Terima kasih. Teriring salam bahagia, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sirno indahing kembang melati bakal malih garing gugur ing bumi semono uga kahanan ing donya katon endah nanging sawetara langgeng kaya kang dikadang wangetotake kanthi ning jaman kahanan iki. Jan urip katon endah ananging kudu waspada